Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1366. Dia tidak tahu bagaimana harus membujuk Nanako. Karena dia sangat memahami suasana hati wanita muda itu saat ini. Kekuatan pemuda bermarga Wade ini benar-benar menakutkan. Kazuki, Master Sanda Nasional Jepang, tidak bisa menangani telapak tangan saja. Semua semangat juang Nanako hilang. Belum lagi pertandingan kecil di depannya. Bahkan Olimpiade sudah menjadi suram. Bahkan apa yang dia percaya sebagai seni bela diri telah menjadi lelucon. Dia melayani Nanako bertahun-tahun. Saat ini dia juga merasakan bagaimana rasa sakit hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Nona, jika kamu kehilangan kepercayaan diri pada game ini, sebaiknya kita kembali ke Jepang." Nanako buru-buru bertanya, "Tanaka-san, di mana guru? Bagaimana keadaannya sekarang?" Tanaka Hiroshi berkata dengan ragu-ragu. Beberapa pria datang lalu mengukir kata-kata bajingan dari Asia Timur di dahi Tuan Yamamoto dengan pisau. Tuan Yamamoto mencoba bunuh diri dengan menggigit lidahnya, tapi tidak berhasil. Dia langsung dikirim ke rumah sakit oleh Tuan Kobayashi. "Apa?" Nanako terkejut. Matanya mengalir keluar. Dia berkata, "Aku akan pergi ke rumah sakit menjenguk guru. Bawa aku ke sana sekarang." Hiroshi mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberitahu tim wasit sekarang bahwa kita menyerah." "Oke, ayo pergi." Wajah Nanako penuh dengan ketidaksabaran. Di matanya, Yamamoto Kazuki adalah mentornya. Jika terjadi sesuatu pada gurunya, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Lagi pula, alasan gurunya datang ke China adalah untuk menemaninya dalam kompetisi ini. Jika bukan karena dirinya, gurunya tidak akan bertemu Charlie, dan tidak akan menderita cobaan berat ini. Tepat ketika dia akan menyerah dan ingin membangun rumah sakit, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Kamu telah berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kamu harus berpikir serius. Jangan menyerah di tengah jalan." Nanako melihat sumber suara itu. Dia terkejut melihat Charlie yang memiliki kekuatan menakutkan. Charlie berdiri di bawah panggung dan menatapnya tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba panik. Tidak disangkanya Charlie akan datang untuk menonton pertandingannya. Dia tidak mengerti mengapa dia datang untuk menonton laganya. Faktanya, Aurora baru saja memenangkan permainan dengan satu gerakan. Jadi saat ini, Aurora sudah berada di ruang ganti untuk mandi dan berganti pakaian. Charlie tidak ada kegiatan. Dia datang untuk melihat pertandingan Nanako. Charlie juga tidak menyangka Nanako akan kalah di ronde pertama. Dia mengetahui Nanako kalah di ronde pertama karena dia memikirkan sesuatu. Dia tidak bisa berkonsentrasi pada permainan. Awalnya, dia berpikir Nanako bisa dengan cepat menyesuaikan kondisinya, lalu merebut poin di ronde kedua. Tapi dilihatnya Nanako akan menyerah. Nanako menatapnya, memikirkan gurunya yang mencoba bunuh diri dengan menggigit lidah. Kemarahan tiba-tiba melonjak di jantung. Ledakan kemarahan yang kuat. Dia memelototi Charlie, dan berteriak, "Kamu orang jahat. Mengapa kamu memaksa guruku memilih demi terpilih? Apakah kamu benar-benar ingin dia mati sebelum berdamai?" Charlie berkata tanpa ekspresi, "Nona, saya melihat wajah dan temperamen Anda. Anda pasti wanita yang telah dididik dengan baik sejak kecil. Tidak seperti orang yang tidak masuk akal. Baru saja gurumu, Yamamoto Kazuki, dan saya berkonflik, dan Anda menyaksikan seluruh proses. Saya harap Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini saya yang memaksanya? Gurumu begitu bangga dan percaya diri, terlalu mendominasi, terlalu sombong, dan berinisiatif menghina saya dengan kata-kata penipu Asia Timur. Tentu saja tidak bisa setuju dengan kata-kata itu. Kami memiliki pepatah lama di Tiongkok. Jalan lurus di dunia akan selalu berubah-ubah. Mungkinkah di mata wanita sepertimu, hubungan antara guru dan murid akan menjadi lebih penting daripada jalan lurus di dunia?" Bab 1367. Menghadapi pertanyaan Charlie, Nanako memikirkannya. Setelah setuju, dia tersipu dan malu. Dia menyadari,
Apa yang dikatakan Charlie benar. Pada akhirnya, semuanya adalah kesalahan gurunya yang sangat memaksa. Dan Charlie tidak melakukan kesalahan. Nanako yang malu membungkuk hormat kepada Charlie. Tuan Wade, saya impulsif. Mohon maafkan saya. Tolong jangan kesal terhadap saya. Charlie mengangguk sedikit. Sampai batas tertentu. Dia juga memahami Nanako. Lagi pula, setiap orang bisa objektif dan adil jika itu bukan tentang diri mereka sendiri. Namun akan sulit untuk benar-benar objektif saat memiliki kepentingan praktis dalam diri mereka. Ini seperti ketika seseorang melihat anak orang lain melakukan kesalahan. Dia akan berharap anak itu dan orang tuanya dapat mengambil pelajaran yang cukup. Namun saat anaknya sendiri melakukan kesalahan, dia akan berharap bahwa semua mau memaafkan anaknya dan memberi kesempatan lagi. Kazuki adalah mentor Nanako. Budaya tradisional Jepang dan Cina sangat erat hubungannya. Masyarakat kedua negara sangat menghormati guru dan ajaran mereka. Oleh karena itu, penghormatan dan perlindungan Nanako terhadap Kazuki juga dapat dipahami. Tapi ini hanya bisa dimengerti. Charlie dapat memahami suasana hatinya. Tetapi dia tidak akan pernah mengubah pandangan atau keputusan apapun karena Nanako. Jadi, dia berkata dengan nada datar, "Nona Ito, kamu seorang kontestan di kompetisi ini. Kamu harus menghormati kompetisi ini. Jangan bermain secara pasif atau mundur di tengah jalan. Itu sama saja kamu tidak menghormati seni bela diri." Nanako berkata sambil mencibir, "Tuan Wade, kekuatan Anda membuat saya menyadari apa itu seni bela diri yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Anda, seni bela diri saya hanya di tingkat pemula. Bahkan mungkin jauh lebih buruk dari pemula. Saya akan lebih tak tahu malu jika terus menonton dalam kompetisi ini di hadapan Anda." Charlie menggelengkan kepalanya. Seni bela diri bukan hanya soal bersaing dengan orang lain. Ini bukan hanya olahraga. Seni bela diri juga mencakup budaya dan semangat. Apakah orang dengan kekuatan yang buruk tidak memenuhi syarat untuk belajar seni bela diri? Dan apakah hanya karena kamu berada jauh lebih rendah dari saya, lalu kamu mundur dari game ini dengan santai? Charlie berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih serius. Kata demi kata, "Jika ini terjadi, maka saya menilai Anda tidak menyukai seni bela diri sama sekali. Yang Anda sukai hanyalah peringkat." Nanako berkata dengan ekspresi tergesa-gesa. "Tidak, tidak seperti ini. Aku suka seni bela diri. Aku juga seorang seniman bela diri yang setia. Aku hanya. Charlie bertanya dengan tajam. "Hanya apa?" Ito Nanako sangat gugup dengan pertanyaannya. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu, menyerah dan terus membela diri. Dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Wade, Anda benar, saya salah. Saya seharusnya tidak menyerah. Saya seharusnya tidak menggambarkan seni bela diri." Charlie bersenandung. "Ayo bermain dengan baik. Saya berharap Aurora akan bertemu Anda di final." Mata Nanako tiba-tiba menjadi sangat yakin. Dan dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Saya tahu Tuan Wade. Jangan khawatir. Saya pasti akan bertarung sampai final. Saya akan melawan muridmu." Charlie mengulurkan tangannya. "Aurora bukan muridku. Dia hanya seorang teman. Tepatnya, dia adalah putri temanku. Aku hanya sementara menjadi pelatihnya. Hanya memberikan beberapa petunjuk." Nanako bertanya dengan heran. "Tuan Wade, bukankah Anda seorang pelatih profesional?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tentu saja bukan. Saya hanya seorang gelandangan yang menganggur pekerjaan tanpa apapun." Pengangguran. Wajah Nanako penuh dengan kegelisahan dan ketidakpercayaan. Bab 1368. Charlie yang luar biasa kuat ternyata hanya seorang gelandangan pengangguran tanpa pekerjaan. Saat dia ingin terus meminta informasi lebih lanjut, wasit berjalan ke atas ring dan berkata, "Hitungan mundur ronde kedua, 30 detik." Charlie berkata kepada Nanako, "Konsentrasi pada permainan. Aku akan pergi dulu." "Tuan Wade, apakah Anda akan pergi?" Di hati Nanako ada kehilangan yang tiba-tiba melonjak. Charlie berkata saat ini, "Oh ya, taruhanku dengan Kazuki sudah selesai." Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia bebas meninggalkan Aurus Hill. Charlie tidak tinggal di tempatnya. Dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Nanako menatap ke belakang dengan sedikit bingung.
Dan Hiroshi mendesaknya. Nona, saatnya bermain. Apakah Anda masih ingin bermain? Tentu saja, saya akan bertanding. Nanako tiba-tiba mendapatkan kembali semua semangat juangnya. Dia berkata dengan tegas dan nada tegas. Saya pasti akan maju ke final dan bersaing dengan Aurora. Saya tidak akan pernah membiarkan Tuan Wade meremehkan saya. Ketika Charlie pergi keluar gym, Graham dan Aurora sudah menunggu. Melihat Charlie keluar, Graham segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, saya tidak menyangka Aurora akan membuat kemajuan besar di bawah pelatihan Anda. Saya sangat berterima kasih, Charlie berkata dengan ringan. Tuan Quinton, Anda dan saya tidak harus bersikap sopan. Aurora bukan hanya putri Anda, tetapi juga temanku. Masalah sepele ini memang sudah menjadi kewajiban teman. Graham memandang Aurora, dan berkata dengan desahan yang tak tertandingi, Aurora, lihatlah betapa Tuan Wade sangat menghargai. Kamu harus mendengar kata-kata Tuan Wade di masa depan dan melayani Tuan Wade dengan sepenuh hati. Mengerti? Aurora berkata dengan keras tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir, Ayah. Saya akan mengikuti kiri dan kanan Tuan Wade dalam hidup ini, mematuhi instruksi Tuan Wade, dan membalas kebaikan Tuan Wade dengan sepenuh hati. Charlie tersenyum dan berkata, kamu dan aku tidak harus begitu sopan. Berlatihlah dengan keras. Memenangkan kompetisi ini dan raih juara adalah hadiah terbaik untukku. Aurora berkata dengan sangat serius. Tuan Wade, awalnya saya tidak yakin. Tapi sekarang saya yakin bisa memenangkan kejuaraan. Kekuatan saya meningkat beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini berkat kekuatan magis obat yang Anda berikan, Tuan Wade. Juga karena bantuan Anda saat saya menyerap kekuatan obat itu. Charlie tersenyum. Jika kamu masih berbicara dengan sopan seperti ini, lebih baik aku menjauh dari kamu. Ah, jangan Tuan Wade. Aurora berkata dengan mata merah. Apakah kalau aku tidak sopan kepadamu nanti, kamu tidak akan meninggalkanku? Charlie mengangguk. Ingat apa yang saya katakan. Jangan terlalu sopan padaku di masa depan. Saya akan mengingat ini. Aurora langsung setuju. Sementara Graham, yang berada di sebelahnya, berkata, Tuan Wade, ayo kita pulang dan makan bersama. Charlie mengulurkan tangannya. Saya tidak bisa hari ini. Ada sesuatu yang harus saya lakukan di pabrik farmasi. Saya meminta Liam mengundang seseorang untuk datang dan menemuinya. Bab 1369. Untuk menandatangani kontrak kerjasama promosi pil perut Jiuxuan, Queen Golding membawa asisten dan pengawalnya ke Aurus Hill dengan pesawat. Keluarga Golding adalah keluarga terkaya ketiga di East Cliff. Dengan kekuatan keseluruhan yang sangat besar, Queen Golding selalu membawa jet pribadi saat bepergian. Untuk mudah dan nyaman, dan juga untuk alasan keamanan. Bintang besar seperti dia bisa menimbulkan sensasi besar di banyak kota di negara ini. Jika ingin tetap low profile, harus menghindari paparazzi dan penggemar. Jadi naik jet pribadi adalah pilihan pertama untuk bepergian. Liam pergi ke bandara untuk menjemput dan menemui Queen Golding dan rombongannya ke Jiuxuan Pharmaceutical. Rencana awalnya, Liam menyilakan Queen Golding menginap dulu di Hotel Shangri-La. Setelah semalam, baru membahas pekerjaan besok. Namun, Queen Golding berjanji ingin pergi langsung ke pabrik farmasi Jiuxuan Pharmaceutical untuk melihatnya. Ini adalah pertama kalinya Queen Golding mendukung produk obat. Dia sendiri sangat mementingkan hal ini dan juga sangat berhati-hati. Oleh karena itu, pikiran pertamanya adalah mengunjungi pabrik perusahaan farmasi ini. Untuk melihat apakah perusahaan ini resmi. Saat Charlie menuju Jiuxuan Pharmaceutical, Queen Golding sudah mulai melihat-lihat lini produksi Jiuxuan Pharmaceutical ditemani Liam. Sebelum berubah nama menjadi Jiuxuan Pharmaceutical, perusahaan ini bernama Wafer Pharmaceutical. Wafer Pharmaceutical adalah perusahaan farmasi besar dengan nilai pasar beberapa miliar. Lini produksi dan proses produksi telah mencapai standar kelas 1 domestik. Ditambah dengan khasiat pil perut Jiuxuan, Queen Golding telah mengalaminya sendiri. Jadi tidak ada yang perlu khawatir. Dia sudah mengambil keputusan. Dia bersedia menjadi duta merek pil perut Jiuxuan. Pada saat ini, ketidaknyamanannya yang disebabkan oleh limpahan dan perut menjadi lebih sering dan intens.
Melihat bahwa paket pil perut Jiuxuan sedang dikemas dengan cepat di jalur produksi di sekitarnya, dia bertanya pada Liam, "Tuan Weaver, bisakah Anda memberi saya beberapa pil perut Jiuxuan dulu? Limpa dan perut saya tidak begitu baik saat ini." Setelah makan sebungkus pil perut Jiuxuan, ada peningkatan yang jelas, tetapi efek obatnya telah berlalu. Jadi, Liam berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Golding, sejujurnya, bos kami memiliki persyaratan yang ketat. Sebelum daftar resmi obat perut, kami harus secara ketat mengawasi dan mengendalikannya. Saya saat ini tidak bisa menentukan. Anda bisa menunggu bos kami datang dan bertanya langsung padanya." Dorothy di samping berkata dengan tidak puas, "Bosmu terlalu pilih-pilih, kan? Ini hanya beberapa bungkus obat. Apakah perlu begitu pelit?" Liam buru-buru menjelaskan, "Nona Chen, Anda salah paham. Bos kami tidak pelit. Ini untuk berhati-hati. Sebelum obat kami diluncurkan secara resmi, kami harus menjaganya dengan ketat. Kami tidak bisa membiarkan rahasia obat ini bocor." Saat ini Jepang, Korea Selatan dan perusahaan farmasi lainnya di Asia telah meniru dan menjiplak resep kuno Tiongkok, yang telah membawa kerugian besar bagi pengobatan Tiongkok. Bab 1370. Dorothy mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah bos Anda menderita delusi? Ini sudah abad ke-21, dan undang-undang tentang paten sangat ketat. Selama obat Anda telah dipatenkan, Anda tidak perlu khawatir orang lain mencuri formula milik Anda." Liam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Chen masih belum tahu. Di industri farmasi saat ini, hanya obat-obatan yang disintesis secara kimia yang benar-benar dilindungi oleh perlindungan paten yang ketat dan dapat diterapkan." Dorothy bertanya, "Obat sintesis kimia? Apa maksudmu?" Liam berkata, "Obat yang disintesis secara kimia memiliki rumus molekul kimia yang ketat dan jelas, dan struktur kimianya sangat stabil. Misalnya, obat khusus untuk pengobatan leukemia, Glenin, struktur kimianya adalah imatinib mesilet. Ini adalah salah satu obat tumor spesifik terlaris di dunia yang diproduksi oleh Novartis, Swiss. Novartis telah mengajukan hak paten untuk formula kimia ini. Perusahaan lain yang memproduksi produk kimia dengan komposisi yang sama akan dianggap sebagai pelanggaran." Setelah jeda, Liam menambahkan, "Namun, obat tradisional Tiongkok sendiri bukanlah produk kimia. Bahan-bahannya dari berbagai obat herbal Tiongkok yang berbeda, yang dicocokkan dalam proporsi tertentu untuk mencapai efek penyembuhan penyakit. Formula yang sangat berguna sulit untuk mengajukan paten, juga sulit untuk dilindungi secara efektif oleh undang-undang hak paten, dan bahkan akan lebih sulit untuk menuntut pelanggaran hak paten. Misalnya Banlangen granules semua orang tahu kan. Bahan utamanya Banlangen dan sukrosa. Kita tidak bisa mengajukan hak paten untuk formula ini. Jika formulanya bocor, orang biasa bisa memasaknya di rumah selama dia mengetahui komposisinya. Dan pabrik farmasi tidak bisa membawa orang-orang biasa ke dapur." Dorothy berkata, "Bahkan jika orang biasa tidak dapat menuntut pelanggaran, setidaknya perusahaan farmasi selalu dapat menuntut pelanggaran, bukan?" Liam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Chen, pemikiran Anda terlalu sederhana. Pertama-tama, sulit untuk mengajukan paten untuk sesuatu yang ada di alam. Misalnya, nasi adalah makanan pokok di hampir seluruh Asia. Jika beras dapat digunakan untuk mengobati penyakit tertentu, dan kemudian sebuah perusahaan farmasi akan mengajukan paten untuk beras, organisasi paten internasional tidak akan dapat menyetujuinya sama sekali. Juga, meskipun itu adalah formula yang rumit, meskipun dapat mengajukan paten, ia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk ditiru oleh pesaing. Ambil contoh resep pereda panas. Banyak pihak bisa melakukan penyesuaian berdasarkan resep aslinya. Misalnya, rasio dosis dengan sedikit perubahan. Masing-masing obat dapat diganti dengan bahan obat lain yang serupa. Paten dapat dihindari dengan sempurna tanpa mempengaruhi kemanjuran obat. Jadi kesimpulannya, perlindungan paten obat-obatan China masih sangat lemah. Jika Anda ingin menghindari pelanggaran semaksimal mungkin, cara terbaik adalah dengan merebut sebanyak banyaknya pengguna obat kami. Jika pesaing bisa meniru obat sejenis, kami sudah menangkap peluang di tingkat konsumen terlebih dahulu. Ini seperti Yunan Baiyao.
Sebenarnya ada banyak jenis obat di pasaran yang memiliki efek yang mirip dengan Yunan Baiyao, dan bahan serta formulanya pada dasarnya sama. Tapi Yunan Baiyao sudah terkenal sebelumnya di masyarakat, jadi pesaing akan sulit merusak fondasi Yunan Baiyao. Dorothy berkata, "Kamu banyak bicara. Saya hanya ingin bertanya, apakah kalian yang menemukan resep ini dari resep Cina kuno? Bukankah ini berarti kalian juga menjiplak prestasi leluhurmu?" Liam menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak tahu itu." "Kamu tidak tahu?" Dorothy bahkan lebih bingung. Dan bertanya lagi, "Dari mana obat yang kamu hasilkan ini? Apa kalian tidak mengenal obat kalian sendiri?" Liam berkata dengan serius, "Bos kami yang membuat resepnya." "Bosmu?" Dorothy bertanya-tanya. "Apakah bosnya seorang dokter?" Dengan rasa hormat yang tak terbatas pada wajahnya, Liam menghela napas dengan emosi. "Bos kami adalah naga sejati di dunia, dan dia adalah si Huatuo." "Hah?" Dorothy berkata dengan jijik. "Berhentilah membual. Apa yang ada naga asli di dunia? Dan apa ada orang yang berani menyebut gelar si Huatuo sekarang?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.